Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Desa Tanah Utara Bapak Kulen Agi dan segenap aparatur Desa Tanah Utara, dan yang kami hormati Ketua BPD Ustaz Anggota, yang terhormat Ketua Masjid Al-Munisir dan anggota, dan yang kami hormati Ketua PHBI Ustaz Anggota Desa Tanah Utara, dan yang kami hormati Majelis Sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami sang pengacara untuk membuka acara pada pagi hari ini. Susunan acara pelaksanaan Sholat Idul Adha Masjid Al-Munisir Tanah Abang Utara 10 Juli tahun 2022 Masehi atau bertepatan pada tahun 1443 Hijriah. Adapun tertib acara kita sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang nanti akan kita buka bersama-sama. Kedua, kata sambutan dari Ketua PHBI yang dalam hal yang disampaikan oleh Bapak Edwin Harun. Tiga, kata sambutan dari pemerintah setempat yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Tanah Utara oleh Bapak Kulen Agi. Empat, pelaksanaan sholat Idul Adha, dan ada para petugas kita pada hari ini untuk iqamah nantinya akan diperoleh oleh Bapak Sugadi, dan untuk imam akan diperoleh oleh Bapak Yaci, dan untuk Bilal akan diperoleh oleh Bapak Suparman, dan untuk khatib kita akan diperoleh oleh saudara kita Haris Sepka Jumaldi Muhammad, dan acara yang kelima yaitu selesai. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Majelis Salat Idul Adha rahimahullah. Marilah kita tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih berkesempatan hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha tahun 1443 Hijriah yang insya Allah dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa hari ini adalah hari raya Idul Adha. Diharamkan bagi kita berpuasa dan dihalalkan bagi kita untuk makan dan minum. Sebentar lagi khotib akan naik ke atas mimbar menyampaikan kedua khotbahnya. Maka diamlah, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh khotib nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi thayyibin tahirin rasidin wa ashabil akramin warḍanhum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا فقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم. Pertama, dari kata yang pantas kita ucapkan merindukan
Rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah melimpahkan kita nikmat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat berjamaah Idul Adha bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepatutnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat tersebut akan aku tambah. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, ingatlah azabku sangatlah pedih. Seorang ulama pernah mengibaratkan tentang suatu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Apa kata beliau? Walaupun ranting menjadi penahnya, dedaunan menjadi kertasnya, lelautan menjadi tintanya, tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sang putra padang pasir panutan umat, Nabi pendobrak pintu kebatilan, Nabi pembawa risalah Islam, yakni Nabiyyana wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya pada hari ini, izinkanlah khatib berwasiat kepada kita semua dan terkhususnya kepada diri khatib sendiri, untuk bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti karena menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha merupakan hari raya kurban, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyhur diketahui bahwa dari ibadah kurban ini adalah di mana peristiwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya untuk disembelih, Nabi Ismail alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, yang telah lama ditinggalkannya bersama istrinya Siti Hajar di padang pasir ketika itu. Jika bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim, seorang nabi, seorang rasul, tidak akan mau meninggalkan anak dan istrinya yang dia cintai dan dia sayang. Begitulah pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lakukan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang taat kepada Rabb. Tidak sampai di situ saja, beliau selalu berdoa kepada Allah. Apa kata beliau? Apakah doa beliau? Rabbi habli minas sholihin, berikanlah aku keturunan yang soleh, berikanlah aku anak yang soleh. Beliau selalu berdoa itu kepada Allah. Lalu Allah jawab doa itu, dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Ismail alaihissalam yang soleh kepada Nabi Ibrahim. Dan ketika ia telah lahir, Allah menguji Nabi Ibrahim lagi dengan anak yang dinanti-nantinya sebagai pembawa risalah kenabian, sebagai pembawa risalah kerasulan, harus dia sendiri dengan tangannya sendiri. Hal tersebut begitu beratnya bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu juga dengan secara logika begitu beratnya hal tersebut bagi Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan
ketika kita berada di posisi Ismail alaihissalam. Bapak yang telah lama meninggalkan dirinya bersama ibunya di padang pasir ketika itu, lalu jarang pulang, dan tiba-tiba datang dan dia bercerita bahwa bapaknya hendak menyembelih dirinya. Apakah kalau kita menjadi seorang Ismail ketika itu, kita akan termasuk menjadi orang-orang yang rela mengorbankan diri kita sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam ketika itu? Beliau bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam Quran surah As-Saffat. Apa kata beliau? Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapatmu. Apa jawaban dari seorang Nabi Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insya'Allah minas sabirin. Ya Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut, begitulah jawaban dari seorang Nabi Ismail alaihissalam yang menggetarkan jiwa kita. Dan di dalam ayat tersebut pun beliau memanggil ayahnya dengan sebutan ya abadi, bukan hanya sekedar ya. Di dalam kandungan bahasa Arab, ya abadi ini memiliki makna yaitu ayah yang sering pergi, akan tetapi sang anak selalu merindukan. Panggilan ini menunjukkan betapa kuatnya perasaan seorang anak kepada ayahnya, di mana jauh atau dekat akan tetap selalu dirindukannya. Begitulah pengorbanan seorang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika itu. Dan bahkan ketika mau disembelih, Nabi Ismail alaihissalam bahkan justru menunjukkan rasa ketegaran, rasa hormat dan rasa sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadawna ayya Ibrahim qad saddaqtu ru'ya inna dzalika najzil muhsinin inna hadzal bala'ul mubin wa fadayna bidabhin 'azim." Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya kemudianlah demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan sesungguhnya itu benar-benar ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan hewan ternak yang besar. Dari ayat di atas dapat kita ambil, dapat kita simpulkan bahwa sampai sekarang ini kita berkurban dengan hewan ternak. Itu juga menjadi alasan bagi kita kenapa sampai sekarang ini kita berkurban dengan hewan ternak seperti sapi, domba, unta, dan kambing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Nabi Ibrahim saja, nabi lain-lain pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang hal yang sama beratnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hadis yang menyatakan, ya Rasulullah, ayuhan nas asyaddu bala'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu manusia yang paling beradabnya adalah para nabi dan rasul. Lalu siapakah lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, yaitu orang-orang yang dibawa para nabi dan rasul berdasarkan tingkat kesolehan. Dari ayat di atas dapat kita ambil, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi kesolehan seseorang, bahwa semakin tinggi keimanan seseorang, maka Allah akan mengujinya berdasarkan tingkat keimanan dan kesolehan orang tersebut. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh nabi-nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita ketahui bersama, Nabi Adam diuji dengan anaknya yang membunuh saudara kandungnya, yaitu Habil dan Qabil. Peristiwa ini, cerita ini juga adalah peristiwa di mana kurban dilakukan pertama kali dalam cerita dan dalam peristiwa Habil dan Qabil ini. Yang kedua, Nabi Nuh juga diuji dengan kekafiran istrinya, anaknya. Nabi Nuh juga diuji dengan kekafiran anaknya. Dan bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pun juga diuji dengan pamannya yang hendak membunuh dirinya. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, sudah berapa jauhkah pengorbanan kita? Sudah berapa jauhkah kesabaran kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk orang-orang yang rela? Apakah kita termasuk orang-orang yang suka mengeluh dan bahkan justru mengugat Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kelak bagi umat muslim di dunia dimanapun berada, yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil Mau ngapa itu? Kalung gimana? Kalung. Peralatan lengkap.